tekanan-tekanan yang Frans rasakan dari pernikahan beda keyakinan ini apa? Seperti apa bentuknya? Tekanannya, ya itu ya, tekanannya kembali lagi ya ke awal mulanya itu. Kalau misalnya kita lagi ada masalah segala macam, tadi kan Peggy bilang itu kan pasti kan kalau kita udah nggak ada jalan pasti kan kita harus medianya kan pasti kan ke atas ya. Iya. Nah itu pasti agak sulit untuk nyatuin, itu kan pasti agak sulit. Cuman ya itu mesti butuh ketenangan. Kalau kita lagi ribut kan kita emosi, yang keluar emosi ya, maklum lah sama-sama muda. Ya nggak marah. Kalau dimaklum. Saya cuman ngasih selamat aja gitu. Oh gitu. Terima kasih. Bagaimanapun Mas Jamalnya itu jeleknya, Jelek apanya, Mas? Wah tersinggung. biarpun beda agama gitu, wartawan nggak pernah mengeksposnya gitu. Oh begitu. Mas Adi terima kasih banyak ya. Nanti kapan-kapan telepon-teleponannya pribadi aja antara Mas sama saya ya. Iya. Enggak, soalnya ini udah komplain dipanggil Pak. Oh, saya kan masih seumur Frans. Makasih banyak Mas Adi. Begitu rupanya ingin memberikan selamat kalau Mas Jamal bisa membuat rumah tangga tidak terekspos pers dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Belum sempat tanya lagi, saya kepanjangan sih komentarnya. Aku baru ada telepon lagi. Halo. Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Ibu Sari. Ibu Sari di mana? Di Bintaro. Bintaro. Oke, silakan, ada Mas Jamal, ada Frans. Iya, saya mau nanya sama Mas Jamal. Selamat malam Mas Jamal. Ini saya mau nanya, nggak apa-apa kan ya? Ya nggak apa-apa, Bu. Enggak, jadi Emang untuk ditanya. gimana penyelesaian tentang perbedaan agamanya, gimana dengan anak-anak Mas Jamal menganut agama siapa gitu? Iya. Ibunya atau bapaknya? Ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Ibu. Selamat malam. Malam. Ya, Iya. Giliran Mas Jamal saya ambil tisu, Mas. ini bukan grogi sebetulnya. Saya jadi ikutan grogi loh malam ini. Kewajiban saja sebetulnya yang baru bisa kita lakukan tuh kewajiban, Bu. Misalkan saya sebagai bapak yang berkewajiban memberikan pengajaran kepada anak-anak saya, ya saya sampaikan, saya wajib memberikan dan mereka anak-anak wajib menjalankan. Itu satu. Ibunya juga seperti begitu, bahwa ibunya punya satu kewajiban itu diwajibkan kepada anak-anak dan anak-anak itu juga harus menjalankan. Karena anak-anak saya kebetulan masih sedikit di bawah umur, mungkin sekarang tarafnya anak-anak sedang memilih barangkali. Tapi mudah-mudahan akan memilih yang dipilih. Jadi sebatas kewajiban saja dulu yang diberikan. Berarti mungkin Mas Jamal belum bisa menceritakan atau menjawab secara konkret pertanyaan Ibu. Kalau di angin malam belum, tapi Ibu datang ke rumah saya akan cerita. Terbatas. Iya. Itu real answer banget deh, Ya. berarti banget ya. Oke Frans, jadi dari obrolan kita malam ini kira-kira sebetulnya ada nggak sih atau tekanan-tekanan yang Frans rasakan dari pernikahan beda keyakinan ini apa? Seperti apa bentuknya? Tekanannya, ya itu ya, tekanannya kembali lagi ya ke awal mulanya itu. Kalau misalnya kita lagi ada masalah segala macam, tadi kan Peggy bilang itu kan pasti kan kalau kita udah nggak ada jalan pasti kan kita harus medianya kan pasti kan ke atas ya. Iya. Nah itu pasti agak sulit untuk nyatuin, itu kan pasti agak sulit. Cuman ya itu mesti butuh ketenangan. Kalau kita lagi ribut kan kita emosi, yang keluar emosi ya, maklum lah sama-sama muda. Ya nggak marah. Itu harus selalu dimaklumi loh. Dari tadi saya kayaknya diminta memaklumi terus ya. Maklum lah masih muda, maklum lah masih muda Ya gitu. habis gimana dong? Ya, iya sih kendalanya sih itu sih yang saya tapi pasti kan dari pengalaman yang ntar akan kita jalanin ke depan, saya yakin sih, dan kita berdua yakin pasti lama-lama bisa keredam dan mudah-mudahan bisa kayak Mas Jamal kembali dia. Artinya pernah ya, maksudnya pertentangan, pernah betul-betul ada sebuah pertentangan atau keributan yang timbul akibat beda keyakinan ini dalam perkawinan Frans sama Amar yang baru 2 tahun? Kalau untuk masalah agama, kita belum pernah sampai ributin gitu. Biasanya kalau kita lagi ngobrol, tiba-tiba nyerempet ke situ, terus kita biasanya kita debatin gitu. Kenapa sih kok begitu? Kenapa nggak debat sih? Cuman ada ntar kadang-kadang pertanyaan yang saya ajukan ke dia yang dia nggak bisa jawab, yang dia ngajuin pertanyaan ke saya nggak bisa jawab. Ntar lama-lama mentok kan akhirnya enggak dong, gini. Tapi ya itu harus tenang dulu, habis itu baru bisa
Biasa sih gitu, tapi ribut jadi gede sih nggak. Ribut gede biasanya masalah prinsip lain. Syukurlah belum. Iya, Bu. Enggak, sekarang nggak mau bikin keringetan kok. Saya cuma pengen tanya aja nih, jadi cara seperti apa sih Mas Jamal praktekkan untuk mendukung istri yang beribadah sepenuhnya gitu? Atau satu sama lain tuh seperti apa? Saling mendukung dalam ibadahnya itu seperti apa? Kalau bicara keyakinan kan pasti kaitannya ke ritual ibadah. Iya, betul. Ya, ibadah itu kan kepemilikan yang memang harus ada pada diri sendiri. Jadi automatically harus sadar bahwa itu perlu, penting. Maka kita bisa lihat bahwa apakah istri saya tipe yang memang betul-betul orang yang agamis, yang taat dan Ya. sebagainya. Begitu juga dia akan memandang saya seperti itu. Kebetulan saya dan Lydia ini, saya melihat Lydia sangat taat sekali dengan agamanya. Jadi dia berjalan semuanya seperti mengalir. Dia Kristen yang taat, yang bisa menunjukkan kepada anak-anaknya barangkali, kepada suami bahwa memang apa yang dilakukan betul-betul untuk agama. Begitu juga ya, lakinya harus begitu. Lakinya siapa sih? Lakinya Lydia Kando, siapa sih dari tadi saya juga bingung nih. Sekarang giliran saya ditanya, satu-satunya pertanyaan saya nggak bisa jawab. Jamal Mirdad kayaknya. Nah, ya kayaknya. Gimana kalau dari sisi Mas Jamal gimana dukungan Mbak Lydia? Makin gede hujannya Frans ya. Iya betul loh. Ya seperti biasa aja. Secara ini kalau orang Islam mengatakan amal ma'ruf, jadi menyampaikan yang harus disampaikan. Istriku, kamu punya agama, kamu punya Tuhan, ayo beribadah. Kalau kamu masih pakai cara kamu, ya silahkan pakai cara kamu. Jangan lupa bagaimana cara main aturan agama kamu, ya jangan ditinggalkan. Ya kan? Ya. Itu untuk memberikan satu support. Tapi kalau hari-hari biasa, mungkin kalau saya sedang tukar pikiran mengenai bagaimana agama kamu, bagaimana agama saya, itu sudah lain persoalan lagi. Ya, ya. Ini kan moralitas saja sebetulnya. Jadi bicara masalah manusiawinya dulu. Ya Bu Peggy? Betul Pak Jamal. Tapi ngomong nih pernah nggak sih tergoda gitu? Kayaknya, tergoda juga nih saya ingin mendoktrin dalam tanda kutip supaya pasangan saya ini ngikut ke kepercayaan saya. Pernah nggak ada tergoda seperti itu? Silakan Bapak. Masa nggak pernah sama sekali? Ya kalau tergoda, biasanya saya digoda. Waduh. Gitu kan. Ya enggak, Karena Frans laki-laki ya, jadi digoda. enggak, biar gimana pun kan waktu awalnya kita mau nikah segala macam itu orang tua lah pasti kan dari orang tua tuh pasti ya udahlah, gimana caranya, oke kita setuju, cuman ya gimana lah caranya kamu ajak untuk kamu kan laki-laki, kamu istilahnya kepala keluarga, mestinya suatu saat kamu harus bisa untuk mestinya lah gitu, lebih baik gitu kan kalau keluarga itu dipegang sama satu nakoda. Oke, tapi Frans tetap bertahan dengan prinsip Frans ya. Mas Jamal gimana? Pernah tergoda, Mas? Tergoda atau menggoda? Tergoda dan menggoda ya. Atau digoda. Saya kira enggak. Artinya gini, menggoda sih tidak. Kita sesuaikan dengan kodrat kita aja, bahwa saya sebagai laki-laki, saya punya satu kewajiban, punya keharusan, memberikan, menyampaikan, mengajak, tapi tidak memaksa. Ya, hanya itu saja yang sebatas itu sebagai manusia yang betul-betul khilaf. Itu kita sampaikan saja. Iya ya, aduh, sampai terkesima loh. Gila. Pak terkesima sampai tadi sih mau nanya apa? Oh, sampai lupa ya. Oh gitu, ini sudah habis. Habis. Iya sama-sama. Ini menjadikan pemirsa di rumah dan juga saya dan semua yang ada di sini mendapatkan satu pelajaran lagi di dalam hidup. Makasih banyak. Sama-sama. Ya dan pemirsa ternyata memang kalau kita bicara soal beda keyakinan itu bukan sesuatu yang mudah ya Mas ya. Dari pengalaman kedua orang tamu saya, beda keyakinan dalam berumah tangga bukan sesuatu yang mudah. Tapi intinya memang tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Apalagi kalau kita kembali pada hakikat cinta itu tidak mengenal suku, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama. Dan tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah perdamaian. Bagaimana caranya supaya pernikahan bisa berjalan, tetap hidup damai dan masalah bisa diatasi. Semuanya kembali lagi kepada kita masing-masing. Gitu ya Mas ya? Oke, Mas Jamal, Fransos sekali lagi terima kasih dan kita ketemu lagi di akhir acara ya. Dan pemirsa seperti biasa tamu deh. Teman saya yang satu ini punya perbedaan, beda banget sama kita. Kalau kita senang mukanya dilihat orang, dia senang mukanya ditutupin. Putri Malam.
Pemirsa, tamu saya yang satu ini, nih belum apa kodenya udah batuk. Sesuai usia kali ya. Tamu saya yang satu ini usianya udah 85 tahun, tapi masih terus aktif sebagai pelawak menjalankan profesi sampai detik hari ini. Imam Sutriman atau Pak Triman Srimul. Maklum,